gitu ya. Apakah memang ada sebuah kekuatan yang besar yang secara diam-diam itu mengarahkan arah dunia selama 3 abad terakhir ini kira-kira? Ini satu proyek selesai dan satu proyeknya ini mulai menjadi matang. Hingga kita akan memahami apa yang akan datang di 20-30 tahun mendatang. Dan ini sangat-sangat penting tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari hal ini secara conscious, apa yang kita harus lakukan, atau cara apa yang kita bisa melawan. Oke, 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 oke. Nah, kalau Mbak Agi sendiri melihat nggak sih tanda-tanda atau jejak-jejak mereka yang menurut Mbak Agi itu memang benar-benar apa ya, nyata dan benar-benar bisa kita rasakan hari ini? Oke, yang fakta bahwa 95% dari kekayaan bumi ada di dalam tangan 1%. Bentar ya, aku live dulu. Oke, aman. Rahayu, Bagi. Rahayu, 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 sagungeng tumati. eh Masih bersama dengan Mbak Agnes Sirvozo Sinden from Hungaria. Bagi kita akan berdiskusi, kita akan dialog tentang proyek mega era modern 300 tahun, sebuah rekayasa global gitu ya. Jadi Mbak Agi, kita minta untuk memberikan perspektifnya gitu ya. Apakah memang ada sebuah kekuatan yang besar yang secara diam-diam itu mengarahkan arah dunia selama 3 abad terakhir ini kira-kira? Gimana? Ya, Gimana, betul Mbak? sekali. Jadi ini menarik karena jadi kita merambat ke wilayah yang nanti akan diklaim ya sebagai teori konspirasi ya. Dan ini menarik sekali bagaimana seketika muncul sesuatu pemahaman terhadap bagaimana kejadian-kejadian era modern ini, kita berusaha mengkaji secara kritis, pasti akan dicap. Oh, itu teori konspirasi. Tapi kita juga sudah tahu apa perbedaan antara teori konspirasi dan berita di TV. Ya, sebenarnya cuma terlambat 3 bulan. Semua teori konspirasi pada akhirnya kan akan juga terbukti bahwa, oh ternyata ada benarnya. Nah, yang sekarang saya bicarakan ini bukan sekedar teori konspirasi yang saya comot dari sini sana, tapi ini berdasarkan orang-orang yang memang ahli ekonomi, ahli sejarah, dan mereka menganalisa apa yang terjadi di 300 tahun terakhir, dan ya ini faktanya atau kenyataannya, baik kita mau menghadapi dan menyadarinya maupun tidak. Begitu. Jadi silakan Anda misalnya cap dengan kata teori konspirasi, tapi itu hanya satu hal. Akhirnya Anda bilang, oh ini tidak mungkin benar. Dan Anda berhenti berpikir. Anda berhenti berpikir, berhenti mempertanyakan sesuatu, dan akhirnya tidak akan memahami apa yang sekarang terjadi di kehidupan kita. Dan ini sangat penting karena di sini satu proyek selesai dan satu proyeknya ini mulai menjadi matang. Hingga kita akan memahami apa yang akan datang di 20-30 tahun mendatang. Dan ini sangat-sangat penting tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari hal ini secara conscious, apa yang kita harus lakukan, atau cara apa yang kita bisa melawan. Oke, 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 oke. Nah, kalau Mbak Agi sendiri melihat nggak sih tanda-tanda atau jejak-jejak mereka yang menurut Mbak Agi itu memang benar-benar apa ya, nyata dan benar-benar bisa kita rasakan hari ini? Oke, yang fakta bahwa 95% dari kekayaan bumi ada di dalam tangan 1%.
Elit 1% Ya, itu. kita bisa menyebut mereka Kabals, Globals, kemudian kita bilang kayak Illuminati lah. Silakan Anda menggunakan istilah apa. Di mana muncul istilah pasti akan ada distorsi pemahaman. Yang jelas, ini adalah fakta bahwa memang di dalam global kapitalisme yang sekarang sudah adalah tatanan dunia modern dan memang semua negara di dunia menjadi bagian dari tatanan ini, memang kekayaan 95% dari kekayaan ada di tangan 1%. Problematikanya adalah bahwa memang mereka sebagai orang-orang kaya yang juga turun-temurun mereka dapat kekayaannya. Jadi mereka tidak kerja demi kekayaan ini, serta mereka memang punya kekayaan yang sudah menjaring kemana-mana melalui mungkin perusahaan-perusahaan internasional dan lain sebagainya. Problematikanya apa? Ya, kalau kita menganalisa apa yang terjadi mulai dari abad ke-18 itu adalah seiring bangunnya global kapitalis, sistem perbankan, sistem keuangan modern, kita melihat mereka semakin banyak membutuhkan manusia. Semakin banyak membutuhkan manusia, jadi ini sebut mungkin sebagai proyek kuli dulu. Ini adalah proyek pertama. Proyek kuli. Proyek kuli, tapi kita tidak menjelek-jelekan profesi. Paham. Apa proyek kuli ini? Proyek kuli ini adalah bagaimana penduduk bumi dari sebelumnya yang mungkin selama berabad-abad mungkin kita anggap angka 1 miliar bisa menjadi lebih banyak. Hingga sekarang misalnya kita mengalami penduduk bumi adalah 8 miliar orang. Ya. Jadi mereka memang memicu kondisi, mengatasi penyakit, mengembangkan hingga semakin banyak manusia. Jadi ada increase di dalam population, kalau istilah ekonominya ya. Jadi populasinya itu bertambah. Kenapa itu baik? Karena populasi ini akan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Karena mereka sebagai pemegang modal utama, ya mereka yang akan selalu menikmati hasil kerja dari populasi yang naik ini. Apalagi mereka memproduksi barang-barang serta produk yang pada akhirnya juga akan digunakan. Jadi manusia kita bisa dikatakan jadi kuli atau buruh, kita memproduksi produk yang pada akhirnya bisa dijual di pasar global dan untungnya akan jatuh ke tangannya mungkin 1% ini, sedangkan kita juga mengkonsumsinya dan itu untungnya juga ke mereka. Oke. Apa tujuan dari kuli proyek ini? Semakin banyak penduduk, semakin besar untung mereka. Jadi pada akhirnya mereka bisa benar-benar tumbuh tinggi dan tumbuh kekayaannya hingga tak terhingga. Ya. Nah, setelah mereka memegang uang yang luar biasa ini, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan memulai proyek yang kedua. Proyek yang kedua adalah proyek teknologi. Proyek teknologi ini tujuannya adalah bagaimana pada akhirnya pekerjaan dari manusia banyak ini bisa diganti oleh mesin. Oh iya. Ya, dan ini yang sekarang sudah berjalan dan kita sudah mulai merasakan dampaknya. Jadi pada akhirnya mereka mulai dari revolusi ketiga ya, tahun 60-an seketika kita muncul game pertama, komputer pertama, tape pertama dan lain sebagainya. Jadi ada peningkatan di dalam teknologi yang benar-benar luar biasa. Dalam arti sebelumnya di sejarah nggak pernah ada. Dan para ilmuwan dan futurologi sudah mengatakan bahwa kita menuju singularitas. Singularitas itu salah satu akibatnya adalah bahwa pekerjaan orang-orang tidak lagi dibutuhkan. Ini sudah mungkin kita mulai merasakan. Ya, jadi akhirnya kuli proyek ini sudah kadaluarsa karena sudah memenuhi tujuannya, yaitu memproduksikan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan tersebut akhirnya diinvestasikan ke perkembangan teknologi. Teknologi akhirnya menghasilkan banyak sekali pembaharuan dan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerja mereka sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan kita berada sekarang di 2025, dikatakan singularitas akan dicapai 2030 atau 2040, paling lambat 2050. Kita sudah bisa merasakan bagaimana banyak sekali ranah pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Jadi what next? Ya berarti kita sudah tidak membutuhkan segitu banyak manusia di bumi, hingga mulai sekarang kita akan melihat bagaimana akan ada banyak sekali cara untuk membuat depopulasi. Yes. Depopulasi tidak harus dipikirkan dengan cara ekstrim, ya kayak pemusnahan massal atau kita misalnya mereka menggunakan misalnya nuklir atau senjata biologis. Ada sederhana yang sangat-sangat tidak terlihat tapi lebih efektif. Apa?
Ya, misalnya kalau anak-anak, misalnya orang-orang sekarang memiliki Oh, tidak punya anak, ya, 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 ya. ya, 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 Jadi ya. misalnya Di kan, brainwash ya. aku gini, itu pilihan masing-masing orang sendiri. Oke, Tapi sekarang preferensinya orang preferensi beda-beda ya. silakan, dan saya tidak menjudge dan tidak menghakimi, tapi ini akan punya sesuatu akibat. Ini menarik, menarik nih. Ya, karena apa? Oke. Kalau kita misalnya punya dua anak, seperti dulu slogannya, dua anak Iya, cukup, ya, berarti KB. populasi tidak akan naik, populasi tidak akan berkurang, karena kalau kita hitung, ibu, bapak akan terganti oleh dua anak. Berarti populasi tidak berkurang, tidak naik. Nah, problematikanya adalah bahwa angka kelahiran di dalam negara-negara Asia aja yang dulu dianggap sebagai paling boom Heeh. populasinya, Sekarang sekarang di bawah 2, sudah jauh. Misalnya Jepang ini udah turun mau lah jatuh ya. ke bawah 1. Jadi 0,9 sekian. Berarti populasinya dari tahun ke tahun turun. Yang paling akan terlihat secara statistik itu di Cina, karena kan populasinya sangat besar, jadi setahun turun 5 juta. Nah, angka kelahiran. Jadi depopulasi tidak harus dengan cara yang drastis, iya, tapi ini mungkin adalah salah satu caranya yang paling tidak terlihat. Dan jarang disadari banyak orang ini. Jarang disadari banyak orang. Jadi misalnya Anda child free secara conscious, monggo, silahkan. Itu hak Anda. Cuman kenapa kok sekarang semakin banyak orang berpikir bahwa itu adalah cara hidup yang baik. Ya, misalnya. Tidak perlu menikah. Tidak perlu menikah, tidak punya anak, anak itu repot, anak itu akan membuat kamu tidak bebas, anak itu tidak bisa membuatmu mencapai tujuanmu. Yang paling lucu karena saya sebagai orang yang punya anak di usia yang mapan dan juga itu memang dari keinginan saya dan bukan dari tekanan sosial, saya merasakan salah satu nugraha terbesar di hidup saya adalah aku punya anak. Ya, ya. Ya. Dan malah justru mereka seolah-olah kita iri pada kebebasan mereka. Aku melakukan apa yang saya inginkan. Anak-anak saya tidak pernah menghalangi saya di dalam apa yang saya ingin lakukan. Jadi ada banyak sekali pemahaman yang sangat distortif. Dan itu sebenarnya karena kerasnya ekonomi. Terutama kan orang sekarang di negara-negara maju seperti Jepang, seperti di Eropa, mulai berpikiran untuk tidak butuh anak. Kenapa? Karena membesarkan anak semakin mahal. Siapa yang menciptakan sedemikian? Siapa yang membuat kemasyarakatan semakin kayak rentan terhadap memiliki anak, semakin susah memiliki keluarga? Ya ini, jadi problema itu dipicu supaya nanti ada solusinya. Ya, sebagaimana mungkin dari era tahun 50-an, 60-an di dunia barat, wanita mulai kerja. Mulai kerja berarti dia sudah bisa mencari uang sendiri hingga tidak butuhkan pendamping. Oke. Ya, ini semua sosiologi, fakta. Ya, jadi ini bukan tentang keyakinan seseorang mau menjadi karieris atau mau menjadi ibu keluarga. Cuma problematikanya adalah memang kita akan melihat kecuali di Afrika semua benua ini mulai populasinya bukan increasing tapi decreasing, jadi berkurang. Afrika itu masalahnya sangat besar karena itu mungkin di sana wanita mulai dari negara-negara yang paling parah ya, misalnya Chad itu dari usia 13 tahun sudah punya anak, hingga misalnya neneknya dia masih melahirkan, dia sudah melahirkan. Oke? Dan di sana angka anak itu di atas 10. Jadi itu akan selalu berkembang, mungkin ke depan ini masih akan terus naik. Tapi kalau negara-negara lain akan turun. Bahkan misalnya Indonesia pun dengan ideologi atau politik 2 anak cukup akan turun atau paling stagnan. Jadi ini pemusnahan manusia yang sangat halus, sangat tidak terduga gitu ya. Ini ada kaitannya dengan ini nggak sih? Fenomena maraknya boti LGBT itu sampai ke situ nggak sih kira-kira, Mbak? Iya, ini Agi? juga kan preferensi seksual masing-masing orang itu haknya. Tapi kan ada pemicunya. Kalau kita bilang pemicu itu yang saya mungkin merasakan bahwa propaganda ini semakin didorong. Faktanya misalnya di negara-negara barat semakin banyak anak di bawah usia yang memilih untuk melakukan tindakan medis untuk menggantikan kelamin. Nah ini menarik ya, belum bisa nyetir karena kan belum punya SIM sebelum usia 18 tahun. Belum boleh minum alkohol serta merokok. Tapi sudah boleh memutuskan bagaimana dia mau kelamin A atau B. Nah ini menarik sekali karena sistem kok dibuat semakin canggih supaya mereka bisa melakukan hal ini padahal masih di bawah usia. Belum mempertimbangkan faktor-faktor ya biologis, endokrinologi atau misalnya hormonal dan lain sebagainya. Bagaimana akibatnya jangka panjang. Saya sangat-sangat kasihan terhadap anak-anak ini yang sebenarnya dibingungkan. Tapi kalau misal nih, kalau nggak tahu ya di luar negeri seperti apa ya. Kalau di Indonesia itu kan anak-anak di pendidikan
sorry, sebelum pendidikan dasar itu kan ada PAUD di sini, Ya. ada TK gitu. Itu kan mayoritas yang jadi guru kan cewek semua gitu. Itu ada implikasi ke situ nggak sih? Kenapa kemudian sekarang banyak laki-laki yang ke ciwi-ciwian gitu ya, ke cewek-cewekan gitu. Kalau aku merasa ini di dalam hal ini sebenarnya penjelasannya sangat-sangat sederhana. Apa? Dari tahun 60-an banyak sekali wanita yang menggunakan pil KB. Pil KB itu kan mengandung hormon-hormon estrogen dan progesteron. Dan hormon-hormon ini bersifat setelah kita minum, keluar dengan pipis, dan tidak akan hancur. Itu akan masuk ke tanaman, ke tanah, ke air, dan kemana-mana. Artinya, itu di seluruh alam semesta kita sekitar yang sudah terpolusi oleh kegiatan kita, kegiatan modern kita, ya jadi ada peningkatan estrogen dan progesteron. Apa yang kita makan, entah itu dari laut, dari sawah, dari tegalan, ini sebenarnya sudah tercemar. Lagi dan lagi, mungkin makanan-makanan lain juga bisa memicu. Dan ini tidak hanya tentang problematika bagaimana hormon akan mempengaruhi sexual behavior atau preferensi, tapi juga tentang, ya ini secara global, kenapa kok sekarang umur manusia semakin pendek, serta semakin banyak penyakit yang kita alami ya. Ada yang bilang, oh dunia sudah tua. Tapi sebenarnya alam itu baik. Justru kita yang memperlakukan alam dengan cara yang tidak baik, hingga muncul banyak sekali faktor yang membuat manusia semakin tidak sehat. Bisa dikatakan kita menyakiti alam, lalu kita yang akhirnya juga ikut sakit. Karena memang ada keutuhan di antara kita dan alam. Tidak bisa itu kayak konsepnya kita menguasai alam. Ya ujung-ujungnya apa? Lihat, Ibu Pertiwi nangis. Pada akhirnya kita akan mencemari, mengotori, menambang, dan lain sebagainya. Banyak topik menarik di sini dan kita tidak melihat bahwa kamu itu bukan penguasa alam, kamu itu bagian dari alam. Jadi kamu harus rekonsiliasi, harmoni dengan alam. Caranya gimana? Caranya supaya kita tetap bisa mangan, tidak hanya sekarang, tapi anak cucu juga, supaya ada air bersih dan lain sebagainya. Nah, kalau aku melihat, banyak sekali kebijakan yang menentukan dunia ini semakin sakit, dalam arti bumi semakin sakit. Ini memang juga kembali ke pemimpin-pemimpin tadi, ya, orang-orang paling kaya di dunia ini yang mengatur polisi dari banyak sekali perusahaan internasional dan lain sebagainya. Jadi ini problema besar sekali karena sebenarnya ada banyak hal di bumi yang mudah diatasi. Misalnya kita sekarang bilang kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan itu sebenarnya butuh sekitar 2 triliun US dollar. Ya, dan kalau itu dilihat dari angka yang dimiliki oleh elit global ini sebenarnya bisa diselesaikan di dalam jangka yang sangat pendek. Kalau kita misalnya bilang, oke, global warming adalah fenomena yang nyata, ini juga sebenarnya biayanya ada. Jadi problematikanya nggak seperti yang diomongin bahwa bumi itu terlalu banyak penduduknya hingga bumi tidak bisa memberi sumber daya alam yang kita butuhkan. Problematikanya adalah bahwa tidak ada kesetaraan di dalam pembagian. Ada yang sangat punya dan ada yang tidak punya. Dan yang sangat punya akan membuat kebijakan-kebijakan yang akan membuat dirinya semakin untung. Nah, jadi ini muncul ya, kita semakin lama tidak dibutuhkan karena banyak sekali pekerjaan akan diselesaikan oleh AI. Oke. Nah, menurut Mbak Agi gitu, sistem pendidikan, sistem agama, bahkan spiritualitas modern itu merupakan bagian dari proyek besar mereka nggak kira-kira? Banyak sekali pengaruhnya mereka tanpa kita merasakan. Jadi ideologi apapun yang sebenarnya akan membuat manusia, oh kamu lebih bahagia kalau beli ini, beli itu, pergi ke sini, pergi ke sana, kamu harus ke misalnya yoga retreat supaya kamu mendapatkan pencerahan, ya ini, nah ini. Ya sebenarnya kan, ya di situ ada kepentingan kapitalisme global. Oke. Oke? Bukan berarti, oh sekarang kita stop semua. Nggak bisa seperti itu. Cuman logikanya gini, misalnya Mas Hendra. Semua hal itu zaman dulu kan ada proyek pembangunan 5 tahunan, 10 tahunan. Semua dampaknya dipikirkan. Toh sekarang AI masuk. Kok dampaknya tidak dipikirkan dan diregulasi oleh yang punya wewenang, supaya tidak ada langsung dampaknya yang sangat drastis ke masyarakat. Misalnya sampai puluhan ribu orang di PHK dan lain sebagainya. Boleh kita sistemnya ngalih, tapi harusnya kan ada instansi atau misalnya kansil tertentu yang justru dibuatkan supaya dampaknya tidak drastis ini. Kecuali kalau maunya ada chaos.
Misalnya orang-orang lama-lama mulai anti teknologi. Bisa terjadi. Ya, jadi misalnya kan, semakin banyak PHK, semakin susah cari uang, semakin susah makan. Akhirnya orang-orang mulai jadi anti teknologi. Dan ini kedengaran kayak science fiction. Tapi ini bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang meregulasi proses peralihan. Yaitu menuju singularitas, ibaratnya pemerintah di seluruh dunia tidak mau tanggung jawab. Silakan masyarakat, cari makan kalau bisa. Kalau enggak ya udah, masalahmu. Nah, bisa nggak misalnya kayak spiritualitas lokal, sebut aja misalnya kayak Kapitayan atau yang lainnya itu, menjadi perlawanan terhadap proyek globalisasi spiritual seperti ini gitu. Atau misalnya kayak kembali masyarakat fokus pada pertanian, peternakan, back to nature lah ya ibaratnya, orang-orang di kampung-kampung tuh saling bergotong royong sehingga tidak kemudian bergantung kepada sistem yang dibuat oleh elit global gitu. Gimana kalau Saya Mbak melihat Agi? memang solusinya hanya di situ dan itu terjadi bukti dan nyata di Jawa. Di mana misalnya tahun 70-an sistem persawahan masih sangat-sangat tradisional dan membutuhkan sistem kolektif garap ya, gotong royong. Lalu ada antropolog-antropolog dari Amerika dikirim ke sini. Mempelajarilah budaya mereka. Kenapa seperti ini? Ternyata kenapa? Karena ternyata sistem gotong royong ini dan sistem pertanian kolektif ini sangat-sangat menghambat masuknya Indonesia ke kapitalisme global. Jadi mereka ingin tahu bagaimana bisa menghancurkan budaya lokal hingga orang-orang pada akhirnya juga bisa menjadi bagian dari kapitalisme. Jadi mereka konsumen, tidak orang yang bisa provide untuk dirinya misalnya. Menanam sendiri, mengelola sendiri. Nah, kita tahu kan akhir-akhir ini ya banyak media yang memberitakan misalnya kayak Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg ini kan memperbanyak lahan pertanian persawahan luar biasa ini. Ya. Ini apa yang bakal terjadi nih tentang apa tuh namanya sistem pangan di dunia ini gitu, dan bagus nggak nih misalnya kayak saya, Pak Heru ini menginvestasikan banyak uang untuk beli sawah yang banyak dan lain sebagainya, itu menurut Mbak Agi gimana ke depan? Solusinya ke depan ini satu-satu solusinya, karena kalau kita lihat negara-negara maju, negara-negara barat atau Jepang, yang dari tahun ke tahun semakin mahal itu adalah makanan. Apalagi kalau makanan yang berkualitas. Jadi non-GMO, terus kemudian bersih, organik, tidak diberi pupuk kimia, hanya organik, itu semakin mahal. Bahkan semakin susah untuk dibayar. Ya artinya ke depan ini juga akan perang pangan ya, dalam arti bahwa kalau kita sebagai masyarakat tergantung pasar, sistemnya jadi sangat fragile. Ya satu saat tidak ada di toko berarti kita tidak makan. Dan ini sudah terbukti karena banyak sekali teman saya dulu kuliah di Hongaria, sekarang pindah ke desa dan garap sendiri. Kenapa? Seketika mereka punya anak, harga sayur dan buah begitu mahal hingga tidak mampu membeli di toko. Ini sekarang terjadi di negara saya di Eropa. Jadi ya, memang. Dan juga kita bisa lihat bagaimana misalnya di Bali, kalau kita lihat orang-orang yang masih hidup di dalam sistem gotong royong di kampung, tidak menginginkan banyak hal. Ya, cukup bergotong royong, cukup bekerja sama di pura atau apa, itu sudah bahagia. Jadi tidak dibutuhkan beli A, B, C, D, E, F, G. Berarti mereka sebenarnya adalah anti mainstream kalau bisa dikatakan. Jadi mereka adalah penghambat kapitalisme global. Mulai sekarang kita harus mempersiapkan untuk anak cucu kita ya, pertanian, peternakan gitu ya, masyarakat-masyarakat di kampung, supaya kemudian itu bisa menyelamatkan sistem pangan yang kita tidak bergantung kepada toko-toko pasar yang dikuasai oleh mereka. Problematikanya adalah bahwa mungkin nanti Mas Hendra bisa survei bahwa salah satu sektor ekonomi yang paling membutuhkan air bersih itu adalah pertanian. Jadi pertanian tidak ada tanpa air bersih. Jadi seketika misalnya satu negara tidak punya kebijakan terkait bagaimana mengkonservasi air, ini jangka panjang juga akan bilang dan kita itu mau. Kan kayaknya mereka juga mulai masuk ke situ ya, sumber-sumber air bersih disikat semua gitu sekarang. Jadi kita harus melihat apa yang terjadi di balik layar. Wah iya benar. Tersistem sekali. Dan aku melihat ini, saya jangan sampai pada akhirnya dicap sebagai orang komunis ya. Saya justru melihat ini adalah
lawannya spiritualitas. Kenapa? Karena kapitalisme global ini selalu mendewakan uang dan mendewakan hal-hal yang bersifat imanen dan menjauhkan manusia dari transendental, dari nilai-nilai spiritual. Nah ini sebenarnya bukan kok aku komunis atau pingin semua dibagi rata, cuman kita harus melihat bahwa hal ini, global kapitalisme ini adalah semacam penyakit di bumi yang akan membuat kita lama-lama menderita. Karena uang itu tidak pernah akan cukup. Kita coba lihat misalnya orang-orang yang paling kaya di dunia ini yang kita tadi bicarakan 1% tersebut. Mereka sudah memiliki jumlah uang yang sudah tidak bisa meningkatkan lagi gaya hidup mereka karena akan ada satu batas setelah itu apa. Ya misalnya makanan yang paling mahal sekarang apa? Misalnya sarapanku seharga 10 juta. Nah kalau 10 juta ke 100 juta sudah nggak bisa dinaikin lagi kecuali kalau taburin emas ya. Jadi sudah tidak ada gunanya memiliki jumlah uang di atas tolok ukur tertentu. Tapi mereka selalu kan more. Dan mereka tidak memahami apa resiko yang kita akan hadapi jangka panjang. Seketika tidak ada air bersih, ketika kita kesulitan makan, seketika flora fauna mulai benar-benar ya rusak dan hancur. Sehingga kita akan juga mengalami banyak sekali dampak. Misalnya sekarang laut mulai semakin gelap. Ini problemnya kan kenapa kok bisa terjadi? Ya polusi. Dan apa yang akan terjadi? Kalau banyak sekali cemaran di laut, artinya plankton tidak bisa melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan membuat tidak ada cukup banyak oksigen di bumi dan seterusnya akan berdampak. Jadi di sini memang kita harus memahami bahwa satu-satunya cara kita bisa membangkang adalah menyadari bahwa kita adalah di dalam unity dengan bumi dan semua makhluknya. Jadi kita tidak bisa kayak aku pingin kebebasan yang tak terhingga, tapi orang lain tak rugikan karena aku melampaui batas. Dan ini yang dilakukan oleh mereka yang sangat-sangat kaya. Ya, saya dapat untung dari tambang ini ya, tapi saya tidak peduli bahwa di sana seluruh masyarakat itu jadi mengalami penyakit dan lain sebagainya. Mbak, kalau dalam perspektif Mbak Agi nih sebagai orang Barat yang masuk ke tradisi Timur, gitu ya. Apakah spiritualitas lokal justru lebih membebaskan ketimbang kemudian sistem modern tadi gitu? Dan secara lebih jauh bisa nggak sih ini dijadikan sebagai perlawanan gitu? Karena kita tahu ketika kita ngomong soal misalnya ajaran-ajaran nilai-nilai kearifan lokal leluhur yang ada di Sunda, di Jawa kan mengenal yang namanya konsep sedulur papat limo pancer, keseimbangan antara unsur-unsur ya air, tanah, Jagat pohon. alit, jagat agung. Itu gimana? Ya, jadi ya memang konsep-konsep spiritualitas Nusantara kuno itu selalu melihat bahwa manusia adalah bagian dari nature, bukan penguasa. Nature, iya. Okay. Bagian dari alam semesta, jadi memang ada keterhubungan di antara mikrokosmos dan makrokosmos hingga kita tidak bisa bersikap seolah-olah kita adalah semacam kayak puncak piramida yang bisa bertindak semena-mena. Ya. Dan ini kita tahu bahwa banyak sekali ritus, banyak sekali ritual yang dilakukan oleh kemasyarakatan kita itu adalah wujud bersyukur terhadap alam sebagai ciptaan Tuhan yang memberi kita rezeki berupa makanan, baju, dan lain sebagainya. Kemudian juga semacam upaya untuk mengembalikan keseimbangan ini. Jadi kita ambil tapi jangan sampai kita terlalu rakus, dibatasin kan. Ya misalnya kalau kita lihat di Dayak, kita tahu bagaimana mereka memburu di hutan, tapi juga tahu ada yang misalnya tidak boleh diburu. Supaya apa? Supaya itu tetap misalnya jumlah populasinya tidak langsung berkurang drastis. Jadi keberlangsungannya jangka panjang juga diperhatikan. Dan di dalam hal ini manusia selalu adalah makhluk yang akan membuat keseimbangan melalui budaya. Jadi kalau kita dari sudut pandang antropologi, kita lihat suku di Amazonas, suku di Dayak, di Jawa, dan di mana sama. Jadi semua sarana budayanya adalah upaya untuk menjaga keseimbangan dengan alam, dengan keadaan ekologi sekitarnya. Iya. Pentingnya menjaga budaya. Sangat gitu penting, ya. Terus di 3 abad terakhir itu kan proyek-proyek besar global itu kan justru menghapus sistem
budaya lokal dan menggantinya menjadi satu paket peradaban gitu. Gimana Nah, Mbak ini Agi juga menarik melihatnya? karena kalau kita lihat misalnya di dalam sejarah modern Eropa ini mulai dari Revolusi Prancis kan, yang punya dulu Ya, semboyan liberté, fraternité, égalité. Jadi kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Omong-ngomong kalau tiga kata kunci kita menafsir, sebenarnya tiga kata kunci ini menjadi perusak masa modernitas. Oke? Egalitas, jadi semua harus setara ini muncul sebagai komunisme. Konsep yang sangat-sangat bahaya. Seketika itu dilakukan oleh kelompok tertentu secara paksaan. Coba mengingat apa yang terjadi di Rusia oleh Stalin atau Mao Zedong di oke, Cina. oke. Ratusan juta jiwa melayang gara-gara apa? Mengejar satu ide atau konsep egalitarian, sedangkan manusia itu tidak melakukan dari kesadarannya sendiri. Terus kemudian persaudaraan. Nah, mungkin kita bisa mengatakan itu menjadi fraternite, menjadi cikal bakal dari Nazisme dan juga dari fasisme sebagai sistem politik dan ekonomi. Jadi membuat semacam konsep seolah-olah ada yang harus menjaga ruang hidupnya ya, seperti dulu Hitler menyebut. Kita juga melihat banyak sekali penderitaan yang kita dapat dari konsep ini. Nah, ini tinggal yang terakhir, liberty, kebebasan. Ini sekarang, era liberalisme, era kapitalis global. Kita bisa mengatakan bahwa jauh lebih mematikan dari yang kedua tadi. Kenapa? Ya lihat kondisi planet sekarang. Dan kita tidak melihat bahwa ini masalah. Padahal kekejaman juga terjadi. Kenapa? Karena kalau kamu nggak punya uang, kamu tidak menjadi siapa-siapa. Tidak budak. Jadi ini problemnya. Problemnya adalah bahwa, dan saya selalu melihat bahwa ini adalah budaya yang sangat-sangat meninggikan ego manusia. Jadi kamu akan semakin kuasa, semakin kaya, akan semakin digdaya, semakin punya. Saya punya teman dari Jerman, seniman, dan dia tinggal di Jogja. Dia akan mengatakan bahwa seketika Dewi Durga ya memenggal kepalanya demon ya, Mahisasura, itu sebenarnya adalah lambang bagaimana sekarang alam sudah akan bertindak keras dan memenggal kepala orang-orang yang bertindak seperti demon atau iblis Mahisasura. Jadi ego, kekayaan, harta itu dianggap sebagai segalanya. Dan tidak mau melihat bahwa ego itu adalah semacam tameng palsu yang akan selalu menghalangi diri kita untuk merasakan bahwa kita adalah satu. Bahkan dengan alam nature, dengan alam semesta. Jadi ya, kalau kita tidak menaikkan kesadaran hingga kita melepaskan sifat ego Mahesasura tadi, ya akan ada kekuatan yang lebih besar memenggal kepala kita. Kepala di sini sebagai lambang dari ego palsu ya, Mas Hendra. Oke. Sebagai perempuan, Mbak, kira-kira apa peran perempuan dalam menjaga spiritualitas yang masih jujur dan membumi gitu? Apa yang gimana kira-kira? Ini pertanyaan yang sangat sensitif karena kita melihat bahwa era modernitas, jadi mulai dari ya 1000 tahun terakhir, jarang sekali wanita dianggap sebagai makhluk yang bisa menjadi sosok atau otoritas di ranah spiritualitas. Seolah-olah kebutuhan serta kemampuan perempuan untuk nyambung dengan spiritualitas itu kurang dibandingkan laki-laki. Betul. Jadi kalau kita lihat zaman kuno, zaman arkais, di mana-mana ada pendetawati, ada sosok perempuan yang berperan di dalam hierarki sakral. Nah, sekarang apa? Sekarang justru dilihat seolah-olah perempuan itu kebutuhan spiritualitasnya jauh di bawah laki-laki. Ya banyak sekali yang berpikir seperti itu. Padahal kalau kita lihat memang sistem patriarkal ini sering sekali justru yang melihat bumi sebagai lahan yang harus dijajah. Bukan dicintai, bukan di nurturing. Oke. Nah, jadi kemarin tuh ada beberapa teman-temanku masih muda-muda, tapi dia memiliki sebuah kesadaran pentingnya menjaga budaya itu udah di atas rata-rata dan menurutku tuh keren banget gitu ya. Nah, saya mendengar penjelasan Mbak Agi itu jadi kemudian mengambil sebuah kesimpulan bahwa menjadi sinden itu bukan hanya sebagai profesi seniman, tetapi lebih jauh daripada itu sebagai penjaga vibrasi kejawaan gitu kira-kira ya. Penjaga vibrasi Jawa gitu juga bisa dilihat sebagai
bentuk perlawanan terhadap sebuah sistem global yang ya mau tidak mau karena kita melihat sendiri sedang mendegradasi nilai-nilai kearifan lokal gitu. Ya, tapi kita bagaimana melihat juga dunia tradisi dan dunia wayang itu juga sudah dijajah oleh kepentingan tersebut. Jadi kalau kita bicara tentang cikal bakal gamelan di Indonesia itu juga sebenarnya tantra seketika berbicara tentang vibrasi, nada, frekuensi, kosakata suara yang dilepaskan. Tapi sekarang kita lihat apa? Ya tercemar oleh dangdut. Ya, saya tidak mau menyinggung selera teman-teman, tapi ya seperti itu. Ini seleranya dangdut koplo ini. Ya, kalau aku sih suka sekali, banyak sekali genre di dunia ini, mulai dari classical music sampai gamelan, etnik. Tapi dangdut aku merasakan ya cukup bahaya untuk masyarakat kita karena mulai dari lagu-lagu yang perkataannya sama sekali tidak ada unsur poetisnya. Betul sih, ya. Selalu halnya berbicara tentang masalah cinta dan perselingkuhan. Dan anak-anak kita tumbuh besar mendengarkan itu. Bojomu tak sileke nek. Nah, ini problematikanya adalah bahwa bahasanya juga tidak ada unsur kesusastra yang seperti di misalnya tembang-tembang sindenan yang memang berbicara tentang sesuatu ajaran luhur. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Tapi di dalam kenyataan seketika misalnya dangdut masuk ke panggung tradisi, ya seolah-olah keduanya itu bisa berjajar, seolah-olah nilainya itu sama. Ya ini problematika dan saya memang tidak sekedar nyinden ya, tidak sekedar pesinden. Karena saya juga melihat bahwa pergeseran nilai tersebut di panggung ini semakin meresahkan. Ya, bagaimana akhirnya penyanyi itu menjadi sinden. Padahal sinden itu tidak sesederhana nyanyi, ya. Mulai dari perilaku, ya, atau bojoloro dan lain sebagainya. Dan mohon maaf bahasanya itu seolah-olah yang ciptakan lagu itu orang-orang yang tidak punya kemampuan di ranah sastra. Jadi mereka bukan ahli sastra, bukan ahli lirik, bukan ahli menulis. Ya berarti mohon maaf siapapun bisa menulis lagu seperti itu dan itu akan mencetus dan mempengaruhi selera dan tingkat pemikiran dan masyarakat modern. Dan secara vibrasi kolektif gitu ya, itu kan buruk banget gitu. Yes, boleh dikatakan seperti itu. Kan? Jadi seketika misalnya kan orang di sini bilang, ini lagi ramai kemarin karena menteri kita menyebut dulu di dalam satu karya tulisannya bahwa metal itu adalah musik yang tidak baik, ya. Padahal kalau kita melihat metal itu sering sekali liriknya justru tentang problematika yang sangat-sangat mendalam. Nah, jadi ini juga orang-orang dangdut terlihat kayak mudah diterima padahal mungkin jiwanya justru lebih kelam. Sedangkan yang terlihat kelam itu justru jiwanya lebih mulia. Nah ini bolak-baliknya zaman sekarang, bolak-balikin zaman. Jadi tidak semua seperti yang terlihat. Bayangin kalau misalnya mayoritas masyarakat kita nyanyi lagu ambyar gitu ya. Kira-kira atau jangan-jangan tingkat perselingkuhan yang meningkat juga kontribusinya karena lagu-lagu perselingkuhan makin banyak. Maaf, tapi ya itu salah satu hal yang akan normalisasi. Misalnya bagaimana perilaku biduan, bagaimana perilaku penyanyi dangdut, itu akan juga mencetus perspektif masyarakat. Jadi semacam Madonna War bahwa wanita yang baik itu solekah, menutup rapat tubuhnya ya dengan pakaian tertentu. Itu yang baik, sedangkan yang membuka pakaian itu tidak baik. Padahal ini kan hiperbola, karena apa artinya sebuah baju? Ya, apa artinya sebuah baju? Itu belum akan mencakupi bagaimana dimensi jiwa seseorang sesungguhnya. Ya, seperti kita juga tahu, misalnya kan di budaya lain, tidak memakai baju yang menutup rapat itu juga tidak ada hubungannya dengan mau sesuatu. Betul. Banyak sekali menteri atau politician dari luar negeri datang dengan pakai rok. Apakah mereka wanita yang tidak punya otak? Ya nggak mungkin bisa jadi menteri dan delegasi dari luar negeri kan? Dan juga kalau orang menutup dirinya seperti lemper, mohon maaf ya, itu juga ya tidak akan menjamin bahwa dia akhlaknya mulia dan sifatnya baik karena kita juga tahu banyak pencuri juga pakai seperti itu. Lemper, Mbak, bukan lemper. Oh ya, betul. Lemper. Ya, oke. Oke. Mbak, aku sebenarnya cuma menguji. Iya. Sebagaimana? Kalau menurut Mbak Agi nih, kita ngomong soal jiwa-jiwa Jawa itu ya. Menurut Mbak Agi sekarang ini tuh masih hidup atau sedang koma? Ya ini kan sesuatu yang hubungannya dengan
perilaku masing-masing orang secara internal. Saya meyakini bahwa di sini masih banyak sekali orang yang baik dan tetap nguri-nguri ajaran leluhur. Masih banyak sekali anak muda yang ingin tahu sejarah. Masih banyak sekali anak muda yang mau membaca. Masih banyak sekali orang dari kalangan-kalangan manapun yang sebenarnya masih berusaha mendekatkan kehidupannya dengan nilai-nilai luhur. Jadi saya nggak berani mengatakan bahwa itu sudah selesai dan mudah-mudahan tidak pernah akan selesai. Jadi mudah-mudahan di dalam hal ini kita juga bisa mengalami revival. Orang-orang akan menyadari bahwa sebenarnya piranti atau konsep canggih yang diciptakan leluhur, diciptakan nenek moyang justru bisa menjawab tantangan dan pertanyaan-pertanyaan modern yang kita hadapi tentang depopulasi, tentang bagaimana kita kehilangan akses ke sumber daya alam, bagaimana air kita tercemar, bagaimana makanan kita semakin akan berbahaya dan tidak sehat dan seterusnya. Saya justru meyakini bahwa ya ini adalah spiritualitas yang sesungguhnya. Bagaimana kita pada akhirnya bisa menyelaraskan kehidupan kita dan hidup dengan bumi dengan cara yang damai dan baik. Terakhir Mbak, dalam dunia yang penuh kebisingan dan penuh pencitraan tentang spiritual, ya gimana sih tips triksnya gitu ya supaya kita itu tetap bisa tinggal di sebuah ruang yang sunyi tapi benar-benar jernih gitu? Ya, jawaban semua ada pada alam. Sebagaimana kita berasal dari alam, akan kembali ke alam juga. Sekarang juga berada di dalam alam ya, secara imanan. Jadi ya alam adalah jawabannya. Karena apa? Karena seketika ya misalnya gini, sebetapa indahnya seketika misalnya kita duduk di sebuah taman, ada tanaman-tanaman indah, ada misalnya burung datang berkuku atau apa, dan kita tidak ada pikiran apa-apa, cuman kayak betapa bahagianya dia bisa di sini merasa damai dan ayam seperti kita. Nah, sedangkan sekarang lihat manusia modern apa? Bawa senapan, ayo kita tembak, jual. Nah, ini. Jadi, dan itu kalau tidak diajarkan bahwa ini adalah bagian dari perilaku luhur, bahwa kita memayu hayuning bawono, itu mulai dari memayu hayuning awak. Bagaimana kehidupanmu ada tingkat kerahayuan ini, bahwa kamu menghargai semua kehidupan yang ada di sekitarmu dan kamu merasa terhubung dengan semua yang hidup, urip ya. Jadi kan kedengaran kalau Pak Mantep dulu bilang gini, memayu hayuning bawono itu terlalu tinggi. Mulailah dari memayu hayuning awak diri, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sesami, dan baru mungkin ke memayu hayuning bawono. Jadi tidak bisa kita langsung menyelamatkan dunia ya, superhero gitu ya, mulai dari kita. Tapi ini juga jadi harapan bahwa tidak harus merasakan keputusasaan di atas kondisi dunia, tapi ayolah perubahan mulai dari kami. Tanggung jawab lagi sebagai otoritas. Ya, masa depan spiritualitas Nusantara tidak cukup dibangun dengan doa, dengan afirmasi, tapi lagi-lagi kita harus mulai menyatu, kita harus mulai merawat, mencintai alam ini, dan memulainya tetap mulai dari diri sendiri. Nah, di situ gitu akan sangat bahaya seketika ada ajaran tertentu yang mengatakan bahwa tidak apa-apa kalau kamu menderita di bumi karena nanti surga menanti di sana. Ya berarti kita harus membiarkan semua itu menjadi kacau balau, tidak merawat, tidak melestarikan, karena nanti idealnya di sana. Loh, ya ini udah bumi surgawi. Bumi surgawi Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa itu sudah bumi surgawi. Artinya di sini subur makmur hingga kita tidak butuh berupaya keras sekali seperti mungkin bangsa Inuit di Greenland ya, atau di Afrika untuk makan. Artinya nenek moyang kita sedikit berupaya sudah makan. Hingga kehidupannya tidak harus terlalu mengejar nafsu bagaimana makan, karena dia energi dan waktu lainnya bisa menggunakan untuk bagaimana memelihara hubungan dengan transendental. Mbak, ini menarik nih. Pasti Mbak Agi juga mungkin pernah lihat ya, gimana di media sosial itu kan ada rombongan Pak Ustadz pakai baju putih-putih gitu ya. Terus kemudian di sebuah minimarket gitu Mbak, yang jual produk Israel gitu ya. Karena sekarang kan ada perang Israel dan Iran dan lain sebagainya gitu kan. Mereka menganggap, salah satunya cara untuk melawan
hegemoni Israel itu adalah karena mereka tega, dibilang raja tega dan seterusnya, yaitu dengan mensabotase produk-produknya Israel diboikot. Ya, padahal kalau orang waras ya, sorry to say ya, menurutku itu justru menjajah negeri sendiri gitu. Nah, kalau dalam perspektif bagi ya gimana ya? Jadi minimarketnya disuruh tutup karena menjual produk-produk Israel gitu. Itu kan Oke, ini tolol kalau saya bilang ya. kalau Gimana? aku sih gini, di mana di seluruh dunia kita akan melihat muncul dua kubu yang berlawanan. Republikan lawan Demokrat, terus kalau di tempat saya misalnya right wing, left wing. Kalau di sini apa ya? Nasionalis versus mungkin yang lebih ke fundamental lah Iya, atau iya, apa. iya, iya. Semua pengubuhan ini sebenarnya adalah upaya untuk mempecah belah. Anda itu memusuhi ini, padahal dalang yang tidak terlihat di atas Anda ini adalah musuh yang sesungguhnya. Paham, 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 paham. Dan problematikanya adalah bahwa kalian menggunakan upaya perang ini melawan yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Karena apa salahnya karyawan, kita tidak menyebut merek ya, gerai kopi, gerai ayam goreng, gerai burger, gerai toko serba. Kalau kalian menyerang berarti kalian juga menutup rezeki saudara sanak sebangsa. Ini menjajah negeri sendiri. Iya, tapi kan kita tidak melihat bahwa sebenarnya kita udah lama dijajah. Iya, ya. iya, iya. Oleh kepentingan tertentu. Nah, ini yang harusnya kita bukan terpecah belah tapi menyatu untuk melihat musuh sesungguhnya ini siapa. Oke, oke. Musuh sesungguhnya itu siapa? Ya ini globalisme. Globalis. Globalis sebagai Elit aku global. berani mengatakan ini adalah kanker di tubuh bumi. Kanker di tubuh Kanker bumi. di tubuh bumi. Tapi kan bagaimanapun juga itu adalah ekspresi dari ketuhanan. Karena Tuhan kasih izin juga tuh buktinya. Gini Mas Hendra, Tuhan itu kan akan membiarkan apapun yang terjadi. Misalnya ada genosid, itu juga bukan kok Tuhan mengizinkan, tapi Tuhan setelah menciptakan kembali, kita melakukan sebagai manusia apa yang kita inginkan. Tuhan libur dulu gitu ya. Ya dalam arti bahwa kamu jangan bilang genosid ini terjadi karena Tuhan. Ya sorry, ya nggak seperti itu. Iya, 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 iya. Itu adalah pembenaran manusia Iya, iya, atas oke. perilaku biadabnya sendiri. Jadi ya nggak seperti itu, bukan ekspresi, ini ekspresi dari kita. Nah ini yang kita tidak mau face, tidak mau melihat dengan jelas. Bahwa ini semua tentang sifat murka, angkara murka, ego manusia. Yang pingin more, and more. Dan tidak akan pernah terpuaskan. Siap. Karena ego tidak pernah bisa terpuaskan. Kecuali kalau kita benar-benar mampu melampauinya. Oke. Baik, Mbak Agi. Terima Mudah-mudahan kasih ke depan banyak ya. kita semakin baik ya. Amin, amin, amin. Itu doa kita bersama ya. Mudah-mudahan Oke, pokoknya bangsa Indonesia lestari widodo ya. Amin, Muda, tua, lanang, weto, sama-sama ya. Rahayu. 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 Terima